apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu patut? Apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu layak atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai masalah ini pimpinan, karena tadi pimpinan juga singgung mengenai komentar dari JPU itu. Menurut saya ini kan sebenarnya hal yang kurang pantas. DPR ini kan dipilih oleh rakyat. Tugas dari DPR ini adalah tugas pengawasan. Di dalam suatu kasus di mana rasa keadilan dari masyarakat itu terkoyak, maka pertanyaan masyarakat itu adalah, apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu patut? Apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu layak atau tidak? Itu sebabnya DPR, khususnya Komisi 3, mempunyai kepentingan karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan layak atau tidak, patut atau tidak, suatu perkara itu dibawa. Dan ini semua sudah menjadi perhatian luas di masyarakat. Maka Komisi 3 DPR mempunyai kepentingan yang besar untuk mengungkap kasus ini, untuk bagaimana menjawab rasa keadilan dari masyarakat. Itu pertama, pimpinan. Yang kedua, kalau kita melihat uraian dari kasus ini, tadi Bang Hotman sudah sampaikan, dan menurut saya ini cukup fair. Ya, di dalam masalah hukum itu kan terkenal audi et alteram partem. Kita juga harus mendengar dari dua belah pihak. Dan Bang Hotman sudah bicara secara terbuka pimpinan. Maka jikalau berkenan, penyidik dan penuntut umum itu kita undang ke sini untuk mengungkap hal ini seterang-terangnya, seadil-adilnya, untuk menjawab rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Yang ketiga, kita bicara mengenai narkoba. Nah, ini juga berkaitan dengan kapal dan pelayaran. Berdasarkan undang-undang tanggung jawab sebuah kapal itu ada di tangan nakoda. Baik itu masalah muatan, keselamatan, semua ada di tangan nakoda. Nah, kalau yang tadi diungkapkan bahwa saudara Fandi, ya, mohon maaf ya, saudara Fandi ini kan tidak tahu menahu mengenai masalah ini. Nah, ini yang perlu kita gali, ya. Awalnya kapal kargo, kemudian kapal tanker. Fakta-fakta ini sangat mencurigakan, ya. Naik tidak tahu kapannya, tidak kenal orangnya, di tengah jalan pun juga tidak tahu. Oleh karena itu perlu sekali kita menggali, kenapa penuntut umum itu sampai menuntut sedemikian beratnya masalah seperti ini. Ini pimpinan itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya menguraikan mengenai kasus kedua ini, mungkin Bang Hotman, saya tadi mendengar bahwa almarhumah korban ini dibenamkan di dalam pasir, ya, apa betul? Nah, betul ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mohon izin pimpinan, kami bertanya kepada ini, apakah itu juga dilakukan suatu visum, suatu apa ya? Ya, untuk mengetahui apakah di dalam paru-parunya itu ada sesuatu. Karena kalau orang itu belum mati, ya, dibenamkan di dalam pasir, tentu pasir itu masuk semua ke dalam paru-paru, ya kan? Nah, inilah kejadian-kejadian ini. Saya juga bertanya, di dalam visum itu kita juga ingin tahu, apakah pada saat kapan, ya, almarhumah ini meninggal. Ini juga penting, ya kan? Sehingga ini kita bisa membuka hal ini seterang-terangnya. Kenapa tadi saya tanyakan mengenai luka di belakang itu? Karena ini terus terang mencurigakan saya, ya kan? Ini seperti ada suatu goresan kuku,
Ya kan? Nah, kalau itu sudah dapat disebutkan, matinya bukan karena kuku, berarti kan tidak ada pertengkaran di antara kedua belah pihak. Ya kan? Nah, dari situlah kami juga bertanya begini. Pada saat diperiksa saudara Radit ya, apakah ada rekamannya? Apakah yang bersangkutan didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa? Pakai ini, Mbak, pakai ini karena direkam. Waktu saat di poligraf anak saya tidak ada pengacara, Kanit bilang enggak perlu pengacara. Kanitnya bilang nggak perlu pengacara. Ya, enggak perlu pengacara mendampingi, disuruh turun ke bawah. Saya saat itu naik ke atas. Anak saya kondisinya masih dalam keadaan sakit dan perlu pengobatan, kan masih ada pasir di dalam telinganya, tapi tidak dilakukan. Anak saya sampai sekarang masih mendengung telinganya. Ya. Ya, ini pimpinan, ini sangat berat karena kan pasalnya pembunuhan ya, Bang Hotman ya, pembunuhan ya, ya, pembunuhan. Memang dijuntukan, Pak, pakai pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Ya, ancamannya pasti di atas 4-5 tahun kan? Nah, apalagi ancaman seperti ini. Yang berikutnya, pada saat yang diperiksa itu, yang bersangkutan kan dalam keadaan tidak sehat. Iya. Pertanyaan pertama dari penyidikan, apakah Anda sehat? Betul nggak itu? Nah, nah ini persoalan-persoalan seperti ini, menurut saya ya sangat-sangat mencurigakan pimpinan. Oleh karena itu, tentunya kami ingin agar kalau berkenan penyidiknya dan penuntut umumnya diundang ke sini. Memang terus terang ya, kami tidak ingin mencampuri proses yang sedang berjalan di pengadilan. Tapi kami sebagai wakil rakyat ingin agar agar hukum itu menjawab rasa keadilan dari masyarakat. Kira-kira demikian, terima kasih dan selamat pagi.